Nggak tahu ya kalau Gen Z tuh gimana. Mungkin kalau dari generasi milenial tuh dengerin musiknya yang jadul-jadul tapi itu sama kayak nenangin, relaksasi, healing lah bahasanya. Terus jalan-jalan di studinya ya. Gitu Gen Z lebih banyak dan aku ngeliat sendiri di sahabat aku yang tahun lalu bunuh diri gitu. Ganti antidepresan tuh ketamin kan gitu. Apa tuh? Nah, ketamin tuh sebetulnya obat anestesi gitu. Nah, tapi dari research yang ada gitu ya, itu bisa dipakai juga sebagai pengganti antidepresan. Hibernasi itu butuh waktu 1-2 hari untuk menghibernasi diri bahwa ya udah lagi ada masalah, udah istirahat dulu lah. Dan itu kayaknya kurang efektif sih. Welcome di program Peer Talk kita kali ini. Peer Talk merupakan bagian dari HP Media Entertainment dan pada episode pertama ini kita akan membahas mengenai Mental Health Awareness Week. Di sini ada gue sebagai host Abigail dan partner gue Ayu jadi host. Nah, pada episode ini karena kita merayakan Mental Health Awareness Week pada tanggal 13 dan 19 Mei, maka hari ini kita akan membahas mengenai mental health. Nah, di sini topik-topiknya juga kita akan bahas tentang kesehatan mental kita sebagai generasi millennials dan juga generasi Gen Z. Jadi jangan sedih, kita akan bahas sekaligus ngulik tuntas tentang pentingnya dan perbantuan apa sih yang dibutuhin gitu. Hai Ayu. Halo Bi, gimana kabarnya? Aku baik. Sehat mentalnya? Gimana ya, agak-agak miring ya. Iya, agak miring tapi nggak apa-apa lah ya. Kamu gimana? Lo gimana? Mentalnya lagi baik-baik aja. Lagi baik-baik aja. But it's not okay to be okay. Kayak drama Korea. Ya. Oke. Jadi kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas ada beberapa pertanyaan nih mengenai Gen Z sama milenial karena kamu milenial ya gitu. Nah, pertanyaan pertama nih. Menurut kamu ya gitu, apakah kesehatan mental itu penting gak sih? Menurut aku pribadi sebagai generasi milenial ya, ini tidak menutup kemungkinan mungkin yang lain juga ada pendapat yang berbeda. Penting banget punya kesehatan mental yang bagus karena kita tuh hidup di zaman yang udah serba teknologi, digitalisasi banget. Jadi kalau ada apa-apa lihat sosmed dikit, aduh mental gue ganggu nih gitu kan. Terus itu jadi harus menyeimbangkan atau ngestabilin mental sendiri sih. Penting banget. Oke. Gimana kalau kamu? Aku sebagai Gen Z sendiri ya, yang dimana kayak orang-orang kayaknya mental health-nya seperti Puyo ya kan. Lembut ya. Iya, lembut banget ya kita. Aku ngerasa mental health itu penting banget, tapi di sisi lain menurut aku karena aku juga anak psikologi ya, banyak banget orang yang self diagnose gitu loh. Mereka kenapa gitu, cepet banget kayaknya gue stres deh, kayak gue depresi deh, padahal sekompleks itu sebenarnya mengenai mental health itu sendiri gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya memang kita ada di tahap dimana kita masih bisa menghandle mental health kita, ya udah gitu loh. Jangan langsung self diagnose kayak gue stres, gue depresi, apa-apa langsung kayak gue punya mental health gitu-gitu. Tapi kalau misalnya you want to seek help, langsung menurut aku lebih baik ke psikolog, ke profesional gitu, ke psikolog, ke psikiatris gitu. Jadi tahu kayak sebenarnya kita kenapa sih gitu, nggak langsung self diagnose aja. Mentalnya memang gitu agak beda ya sama millennials ya. Millennials tuh tahan banting nggak sih gitu kan. Iya bener banget. Kalau Gen Z kayak Puyo, diambil dikit udah lembut banget gitu kan. Iya apalagi di lapangan kerja sekarang kali ya, aku ngelihat kayak kalau misalnya di pressure kayak langsung drop ya, langsung benar-benar pusing banget gitu. Oke, terus kita tuh menurut kamu nih Gen Z, kalau misalnya memang kesehatan mental tuh baik, apa sih biasanya yang kalian lakuin kalau Gen Z? Kalau Gen Z ya, apa ya? Mungkin kita lebih ke ketemu teman-teman. Terus habis itu juga apa ya? Kalau kita mungkin lebih ke bisa work-life balance kali ya, antara kayak pekerjaan sama apa leisure time gitu loh, bisa balance dua-duanya gitu dengan kehidupan yang dijalanin jalanin gitu. Karena kalau dari aku ya,
Itu kalau harus menyeimbangkan, memang work life balance harus ada ya. Satu, kita bisa olahraga tahu. Sebenarnya kalau dari sekarang tren-tren yang lagi ada ya, mental health kita tuh bisa dijaga kayak olahraga sambil denger musik. Nggak tahu ya kalau Gen Z tuh gimana. Mungkin kalau dari generasi milenial tuh dengerin musik-musiknya yang jadul-jadul, tapi itu sambil kayak nenangin, relaksasi, healing lah bahasanya. Terus jalan-jalan biasanya gitu. Tapi jalan-jalannya nggak ke mall kalau kita. Jalan-jalan tuh kadang-kadang kalau aku pribadi kayak Curug atau kita ke Jogja visit tempat gitu sih. Itu biasanya. Tapi memang kalau di kerjaan ngaruh banget tuh. Jadi kalau mau liburan gitu kan agak susah ya cuti ya. Benar. Tapi emang menurut aku ya dari pengalaman aku sendiri juga, kalau misalnya aku stres gitu, olahraga, lari itu emang ngebantu banget sih, ngebantu banget ya, benar. Gitu. Emang tapi ada studinya kan memang kalau misalnya olahraga tuh memberikan dopamin gitu. Jadi emang bagus untuk kita biar mental health-nya juga oke gitu. Selain buat fisik, buat jiwa dan raga juga bagus ya. Benar. Bedanya stres sama depresi apa sih? Kalau dari pandang kamu yang sebagai psikolog nih, meskipun nanti kan akan lulus ya, cuma apa nih? Perbedaannya bisa kayak apa ya, saling satu sama lain tuh ada linknya gitu loh, stres sama depresi. Tapi kalau stres itu lebih karena kayak misalnya kita ke pressure suatu hal terus bisa jadi stres, tapi yang dia tuh nggak dalam jangka panjang gitu loh. Kalau depresi tuh bisa lead to dalam jangka panjang, kita nggak mau makan atau kita jadinya males-malesan, mau moody ya. Bener-bener kayak gak mau ngapa-ngapain kayak gitu, yang lead bisa ke hal-hal lain yang lebih buruk gitu, misalnya mau bunuh diri kayak gitu-gitu. Tuh. Kalau menurut aku kayaknya kita sekarang lebih kebanyakan ke stres sih. Kalau di zaman-zaman sekarang ya, mau millennials ataupun Z kayaknya lebih banyak kan ke stres. Kalau depresi kayaknya terlalu kategori kasar banget gitu, depresi tanda kutip. Karena kalau depresi putus cinta dikit lari, kawin lari, terus kalau dibilang kawin lari terus tiba-tiba kemana-mana, nanti ada jembatan dia terjunin diri, banyak kan case-case kayak gitu. Kalau di millennials kayak stres tuh bisa diobatin. Kalau kita ya di zaman-zamannya kita, zaman-zaman aku kayaknya bisa diobatin. Cuma ya itu memang agak butuh waktu sih. Gitu. Jadi mungkin bedanya itu sih. Stres memang lebih ke pressure, benar kata kamu. Depresi lebih ke sifatnya kali ya, sifat atau perilaku kali ya. Terus contoh kasus paling tinggi millennials ataupun Z yang pernah kamu tahu apa? Kayaknya kalau misalnya untuk Gen Z kayak paling banyak daripada millennials ya, daripada di studinya ya. Gitu, Gen Z lebih banyak. Dan aku ngeliat sendiri di sahabat aku yang tahun lalu bunuh diri gitu. Iya, dan banyak banget yang sekarang yang orang-orang yang aku kenal juga ada PPD. Banyak banget. Jadi itu kayak bipolar, cuma lebih parah daripada bipolar. Bener-bener orangnya tuh gak kelihatan mereka itu kenapa-napa. Jadi kayak mereka tuh kelihatan kayak fine-fine aja. Misalnya di beberapa bulan mereka fine-fine aja. Di beberapa bulan terakhir nanti bisa bener-bener suicide thoughts-nya tuh tinggi banget gitu. Pengen bener-bener bipolar tinggi banget gitu loh. Dan itu secepat itu secara konstan. Tapi emang bener-bener gak kelihatan juga di luar ya. Di luar kelihatan biasa aja. Cuman aku juga gak expect sahabat aku bakal tiba-tiba tanpa sepengetahuan aku juga, karena gak kelihatan sama sekali dia mau bunuh diri. Dan itu ternyata time-nya udah beberapa kali. Terus baru yang terakhir baru beneran udah gak ada orangnya. Gitu. Jadi terus sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Padahal selama ditemenan sama aku, dia kan temen kampus aku ya gitu ya. Selama ditemenan sama aku gak kelihatan sama sekali. Aku tahu dia ke psikolog bolak-balik, minum obat antidepresan gitu-gitu yang akan kita bahas juga nanti ya. Aku ngeliat dia kayak happy aja sama hidupnya, fine-fine aja gitu. I know a lot of things kayak yang mengenai kehidupan dia sebenarnya gimana. Cuman aku ngerasa kayak ini orang bisa ngehandle-nya kok, dia kelihatan kuat banget gitu. Dan aku kayak ngeliat orangnya keren banget sih, maksudnya dengan kehidupan dia yang kayak gitu, tapi dia bisa kayak nge-support diri dia sendiri, masih survive gitu. Terus gak taunya tiba-tiba akhir tahun orangnya udah gak ada.
So kayak wah ini sedih banget sih. Iya, di luar dugaan. Apalagi dia sahabat aku kan, jadi sedih banget sih. Gitu. Aduh. Tapi aku pernah baca satu buku sih dari luar. Itu tuh kalau secara analisa dan juga research 5,5% dari 2,45 juta itu remaja mengalami gangguan jiwa. Iya. Banyak banget. Ngebayang gak sih negara Indonesia aja udah segitu banyak ya populasi orangnya, ditambah lagi dengan seluruh dunia itu kan, itu udah kasihan banget sih. Iya, apalagi di Indonesia ya, maksudnya semakin digital kesini harusnya kan orang udah tahu. Cuma maksudnya kalau kita yang ada privilege-nya bisa kita bisa ke psikolog, ke profesional kayak gitu. Kalau misalnya orang-orang yang ada yang nggak ngerti, yang mereka nggak tahu kenapa kayak gitu, dikira orang gila atau apa. Harus ada bimbingan ya. Iya, harus ada bimbingan gitu loh. Kalau misalnya ternyata tuh mental health tuh sepenting itu gitu. Ada pengalaman sendiri nggak sih? Kalau dari yang kita sharing, ada pengalaman sendiri nggak sih? Aku tentang nggak. kesehatan mental. aku ngerasa kalau kesehatan mental aku nggak yang parah-parah banget, karena aku juga sempat bolak-balik psikolog juga di tahun lalu. Iya. Kenapa tuh? Setelah putus. Iya. Terus abis itu ini sih dari aku sendiri ngerasa emang ke profesional lebih nyaman, dan aku ngerasa lebih baik setelah itu daripada curhat sama teman. Iya, karena kan gak ada solusinya. Terus abis itu biasanya mereka kayak ke aku banget, gak ada kayak pemikiran netralnya gitu loh, yang aku harus ngapain. Tapi kalau aku ke sekolah, aku ngerasa kayak aku ada jalan keluarnya nih, aku harus apa. Jadi aku lebih ke struktur aja. Terus gak yang parah banget, tapi mungkin lebih ke sedih banget aja. Terus kecewa lah ya. Iya, kecewa aja. Terus udah deh gitu. Kalau aku sendiri ada pengalaman teman-teman sekitar sih. Jadi ada satu yang mungkin dibilangnya millennials kali ya, generasi millennials. Dia udah ke psikolog, psikiater, kayak dia rasa berat banget beban hidupnya dibanding orang lain, padahal kita nggak tahu apakah memang seberat itu kah gitu kan. Putus cinta, kalau dari pengalaman putus cinta pernah putus sampai kayak melakukan hal-hal yang di luar penuluran, kayak ngumpul sama teman-teman malam-malam, terus kita ada sedikit party-party kecil-kecil gitu kan, terus melakukan hal bodoh tapi bersama dengan teman-teman aku ini gitu. Nah, kita tuh ngelakuin hal-hal yang kayak curhat sampai nangisnya sesegukan, pernah kan ngalamin kayak gitu kan. Seru banget. Tapi memang kalau ngerasa itu jadi luapan yang oke, curhat ke orang sih gak masalah. Lebih baik cerita daripada dipendem gitu kan. Benar. Tapi benar, kita harus ke profesional, karena kalau nggak ke profesional, yang satu temennya yang pasti yang jadi tempat cerita tuh, kenapa jadi gue gitu kan, kenapa nih kan ceritanya ke saya gitu. Atau yang satu lagi ngerasa ya udah kan dia bisa menerima cerita. Tapi kasihan juga kalau si orang ini jadi penampungnya aja, ya nggak sih gitu. Tapi ya overall kita masih aman lah ya. Iya. Masih aman banget. Nah, kita masuk agak lebih dalam nih kayaknya. Contoh-contoh case yang ada di sekarang nih, di zaman sekarang, ataupun yang kamu tahu, kan secara kamu psikolog nih. Pernah gak sih ada di pembahasan gitu di kampus tentang mental health sendiri? Ada gak? Sering banget sih gitu. Yang dari aku baca ya, dari riset paling banyak tuh obat yang dipakai sekarang pengganti antidepresan tuh ketamin kan gitu. Apa tuh? Nah, ketamin tuh sebetulnya obat anestesi gitu. Nah, tapi dari research yang ada gitu ya, itu bisa dipakai juga sebagai pengganti antidepresan. Jadi dia lebih kuat daripada depresan gitu loh. Nah, tapi cuma bisa dari resep dokter juga, dan dia itu juga mengandung banyak side effects-nya gitu loh sebenarnya. Gitu. Jadi harus emang dari profesional ya, kayak resep dokter gitu ya. Nah, kamu
Ayo. Gak apa-apa. Pernah denger kah ketamin itu apa sebelumnya? Kayaknya atau kalau dari infotainment ya, pernah ada salah satu artis deh kalau nggak salah, ya kita nggak usah sebut lah ya di sini namanya, yang menggunakan ketamin itu. Cuma aku tuh baru tahu ketamin itu adalah obat antidepresan ya, yang berarti dia nggak bisa dijual ataupun kita kayak di aplikasi, tahu kan aplikasi-aplikasi yang ada jual-jual beli obat gitu, kita nggak bisa beli di situ. Iya, kita nggak bisa beli di situ. Dan dia itu sebenarnya awalnya dipakai untuk obat bius gitu. Gitu. Iya. Ada ini nggak sih? Ada penelitiannya nggak sih? Nah, aku lupa inget nih, takut salah ya. Jadi aku mau cek aja biar gak salah ya informasinya. Nah, dari penelitiannya itu sendiri sih, survei mengatakan bahwa ada 2.000 orang dewasa gitu, dan menemukan bahwa 64 dari mereka menggunakan ketamin itu, dan memang sangat membantu mengurangi gejala kesehatan mental mereka gitu. Nah, tapi ini case-nya di Amerika ya, kita belum di Indonesia, kita belum secara specifically ada. Jadi kalau di Indonesia aku kurang tahu, tapi di Amerika sih kayak gitu informasinya gitu. 2.000 ya, 2.000 banyak banget. Banyak banget. Di Indonesia aja kita banyak banget juga yang kena mental health ya, kita nggak tahu. Di Indonesia mungkin bisa lebih banyak lagi kali ya. Mungkin contoh kasus di Indonesia belum kelihatan kali ya, karena kan yang kita tahu memang di negara luar jauh lebih banyak informasinya ya kan, secara dan riset-risetnya pun banyak banget di luar negeri gitu ya. Berapa persen sih penggunaan obat itu efektif? Maksudnya kayak misalkan kan ada nih obat untuk memperlancar kita punya hormon atau apa segala macam, itu gimana? Nah, untuk persentasenya sih lumayan tinggi juga ya. Kira-kira 55% dari warga US itu sendiri sih gitu, dan untuk milenialnya 58% itu lumayan tinggi juga ya, kayak setengah populasi gak sih? Setengahnya ya. Ya ampun, jadi mereka menggunakan obat-obat itu untuk mengganti antidepresan. Iya, karena itu lebih berfungsi lebih cepat gitu dibanding antidepresan gitu loh. Efek sampingnya ada nggak? Efek sampingnya sebenarnya kayak obat-obat antidepresan pada lainnya itu sebenarnya nggak suppress feeling gitu loh. Jadi ngaruh ya? Iya, jadi ngaruh banget ke seharian kita gitu. Kayak harusnya kita kan memang misalnya ngerasain suatu hal gitu. Nah itu tuh disuppress biar kita nggak begitu overwhelmed ngerasain sesuatu gitu. Dan yang menurut aku ya tergantung ya, maksudnya tergantung orang itu sendiri kalau misalnya it works for them atau enggak. Cuma menurut aku lebih baik kita ke psikolog sih, counseling gitu loh. Karena menurut aku lebih natural dibandingkan kita harus pakai obat-obatan yang nggak taunya ke depannya bisa merusak tubuh secara nggak langsung gitu loh. Menurut kamu gimana, Ayo? Jadi lebih baik kita ngomong ke profesional ya, psikolog, ataupun mungkin kalau mau yang lebih dapat resep obat tuh kalau nggak salah psikiater ya, psikiater betul. Biar kita tahu nih bisa menjaga. Tapi mikir juga nggak sih, mereka tuh juga kan punya rasa cemas, rasa worry-nya juga kan. Itu mereka curhat ke siapa ya kira-kira? Kalau kayak gitu, kalau kayak kamu deh. Kayak gitu berarti kamu curhat ke psikolog lagi atau gimana cara penanganannya? Kalau aku sih biasanya nanganinnya paling journaling salah satunya gitu. Jadi ini juga dari psikolog aku ya, karena aku psikolog juga. Jadi kita nulis apa yang kita rasain di diary gitu setiap harinya, atau kita juga bisa ceritain kayak hari ini kita ngapain aja, apa yang kita mau lakuin hari ini. Jadi kayak zaman gitu. dulu lagi ya. Iya, terus kita tulis perasaan kita hari ini kayak gimana, kayak gitu. Terus dari situ kita bisa baca tuh selama ini kita berprogres seperti apa hari ke hari kayak gitu, biar ngelihat ternyata kita udah progres sejauh ini ya, kayak gitu. Kalau kayak makan coklat nih, cewek biasanya kan cewek stres dikit cari coklat untuk ngebangkitin hormon endorfin ya atau endorfin, itu ngaruh juga nggak sih, atau memang harus pakai obat-obat yang kayak sejenisnya? Kayaknya itu tergantung orang-orangnya nggak sih, gimana. Tapi maksudnya kan coklat memang mengandung zat itu kan gitu. Nah yang memang ngebantu buat kasih kita
dopamin sedikit gitu biar kita good mood. Makan manis gak sih biasanya manis ya kan ya bikin kalau good anak kecil mood. makan manis mungkin jadi sugar rush kali ya. Kalau kita mungkin jadi dewasa gimana ya? Jadi lebih baik. Jadi lebih baik mungkin ya. Mungkin tapi ini nggak kita sarankan ya kan. Cuma lebih baik ke psikolognya langsung ya. Langsung ke psikolognya langsung untuk profesional. Nah, untuk yang berikutnya nih, case yang berikutnya. Kan udah banyak yang kita bahas dari mental health, depresi, stres. Nah, efeknya kan tuh ada di bunuh diri. Ngaruh nggak sih, seberapa ngaruh atau apakah bunuh diri itu bisa menyelesaikan satu solusi yang baik untuk mencegah mental health kita atau ngaruh nggak sih sama pelakunya, kayak misalkan lah contoh si A dia mau melakukan bunuh diri. Terus dengan bunuh diri dia berpikir kayaknya semua everything gonna be okay. Padahal gimana? Ada nggak sih yang pernah kamu baca-baca itu risetnya atau? Kalau misalnya dari riset-risetnya sih ya gitu, udah banyak banget yang apalagi remaja risetnya banyak banget yang bunuh diri gitu. Nah ini mau aku bacain juga kali ya biar nggak salah ngomong. Nah di sini tuh dibilang dari 11 tahun terakhir tuh dari 2012 ke 2023 udah ada 2112 kasus bunuh diri. Itu banyak banget, kayak hampir beberapa persen dari populasi di Indonesia banyak gitu loh. Banget. Terus juga dari 985 kasus juga itu tuh kayak 46 hampir 47% gitu dilakukan oleh remaja. Itu di Indonesia? Itu di Indonesia sendiri. Wow. Serem banget sih gitu. Dan kalau misalnya mempengaruhi atau enggak mengenai bunuh diri itu sendiri kan bunuh diri sekarang banyak banget ya karena faktornya kenapa. Nah cuma menurut aku lead ke bunuh dirinya itu biasanya ada situs-situs dulu yang bisa dilihat gitu loh dia kenapanya. Nah biasanya itu dari memang dia kenapa dulu, misalnya dia BPD kah atau dia bipolar kayak gitu, karena kan itu main sama pikiran. Nah terkadang memang pikiran mereka nggak mau, cuman pemikirannya tuh mau terus gitu loh untuk ngelakuin suatu hal gitu. Jadi kayak jadi ketergantungan lah ya dibilangnya. Bunuh diri tuh bisa juga karena impulsivitas mereka gitu loh, bener-bener gak tahan terus ya udah di titik poin itu kayak gitu. Berarti itu research yang memang udah ada ya di Indonesia sendiri 986. Banyak banget. Dan itu sangatlah kasihan ya dengan generasi sekarang gitu kan. Itu di remaja sendiri ya, kita nggak tahu di luar sana kalau secara general itu seperti apa. Nah, yang aku tahu juga nih, survei dari Indonesia National Adolescent Mental Health itu tahun 2022 mengungkapkan bahwa dari seluruhnya sampel survei yang diambil tuh ada 12 bulan terakhir, itu kurang lebih ada 1,4% remaja yang mengaku pernah memiliki ide untuk bunuh diri. Mungkin gini, kalau kita lihat kan case-case yang ada di berita-berita gitu kan, ada yang di daerah-daerah lebih tepatnya ya. Mungkin kalau di kota-kota orang lebih berpikir lebih open minded kali ya. Mereka berpikirnya kalau bunuh diri nanti efeknya ke keluarga apa segala macam. Mungkin kalau di daerah kan mikirnya udah nggak ada yang tahu gitu kan. Dan banyak kasus yang aku tahu tuh bunuh diri karena putus cinta. Apalagi remaja-remaja SMP. Kasian banget gitu mereka. Mungkin bukan nggak berpikir panjang, tapi kalau based on dari yang kamu informasikan tadi itu relate sih, kayak 1,4% gitu kan remaja yang mengide bunuh diri kayaknya gitu kan. Kalau kita daripada bunuh diri mendingan kita makan banyak gak sih gitu kan. Ya udah sekalian aja ya kan, mental kita dibantu tuh dari asupan makanan. Mungkin ngaruh nggak sih dari pendidikan juga? Iya betul. Dari pendidikan. Terus mungkin kalau di daerah yang kayak kita bahas hari ini awareness belum ada banyak awareness kali ya kalau di daerah. Kan kalau misalnya kita di kota kita udah tahu sedikit-sedikit lah, maksudnya kita denger juga kayak gitu, dan kita juga udah mulai kayak oh ya kayaknya gue ada something wrong nih dari diri kita gitu, ke psikolog apa nanya-nanya gitu loh. Kalau misalnya di daerah kayaknya pasti yang kayak
kurang berdoa, kurang bersyukur. Padahal itu bisa lebih daripada itu gitu. Bukan cuma soal kurang berdoa atau kurang bersyukur doang gitu. Dan mungkin mereka juga tidak ada edukasi kepada anak-anak remaja, baik itu yang mungkin di daerah. Kalau yang di kota kan mungkin edukasi udah terlalu pakem kali ya. Jadi kayaknya udah terlalu penuh banget nih informasi teori. Ya mungkin salah satunya ya udahlah coba dipraktikin. Karena mental health itu juga ngaruh sama bullying. Iya, beda. Betul. Itu ngaruh banget menurut aku, itu ngaruh banget karena pada saat anak itu dilakukan, apalagi kasus-kasus yang beredar kan, ada artis yang katanya anaknya ngebully sesuatu. Nah, mentalnya tuh kena ke orang tuanya tuh presenter ternama gitu kan. Terus jadinya menurut aku kayak ini karena satu orang case-nya jadi ngaruh ke keluarga. Nah, itu juga kena mental health gak sih? Iya. Gimana kalau menurut kamu pandangan dari yang kamu tahu deh, Komisi Perlindungan Anak Indonesia? Pernah dengar gak sih informasinya? Pernah, tapi mungkin sekilas kali ya gitu. Tapi menurut aku di Indonesia tuh udah mulai di sekolah-sekolah dikasih awareness gitu mengenai bullying kayak gitu. Tapi kan namanya anak-anak ya, kita kan nggak tahu ya pergaulannya seperti apa. Jadi kalau kita bilangin juga ya kayak mereka tutup kuping aja ya. Tutup kuping kayak ya udah. Nanti kalau baru kejadian baru tuh gitu. Betul. Sih ngeliatnya kayak gitu. Nah, KPAI juga setahu aku kayaknya mereka tuh benar-benar concern sama generasi muda yang sekarang. Karena kan generasi muda kayak Kemenkraf tuh setahu aku banyak bikin anak-anak generasi muda untuk lebih aktif lagi ya kan. Ayo kita kreativitasin kalian, explore kalian. Mungkin itu nggak sih jadi kayak perantara untuk supaya nggak kena mental health. Kalau apa stres, depresi stres, ngelakuin hal-hal yang bodoh gitu. Tapi mungkin dengan adanya KPAI yang mengingatkan kepada anak-anak di Indonesia, kalau nggak salah tuh ada 46 kasus bunuh diri di kalangan anak-anak, dan sebanyak 48% diantaranya melakukan bunuh diri di satuan pendidikan atau masih mengenakan seragam sekolah. Nah itu mungkin concernnya KPAI sekarang lebih ke banyakin informasi, edukasi gitu kali ya. Tapi dari aku zaman sekolah dulu juga ya, dulu sekolah tuh kayak banyak banget mata pelajarannya. Iya sih, ini itu bimbel. Jadi kadang anak-anak juga kayak, aduh ini pusing banget ini apa. Jadi di saat itu aku juga belum tahu kan mental health apa gitu. Tapi benar-benar kalau misalnya ini sih aku juga ngerasa terpressure ya dengan dulu sekolah udah kita dari pagi sampai sore PR, bimbel segala macam, bener-bener bikin pusing. Belum lagi kalau mau UN. Iya, kalau mau UN belajarnya gila-gilaan banget, disuruh les ini itu, harus bisa ini itu ya kan. Apalagi kalau anak sekarang tuh ya beda sama anak dulu. Waktu generasi milenial kayak aku tuh, kita tuh dulu ada batasannya, kayak ada waktu tidur siang dulu biar nggak les terus nanti kalau udah mau UN kayak kita males-malesan, masih berleha-leha. Kalau anak sekarang tuh, kalau aku tahu dari ponakan aku ya, mereka tuh kayak di push gitu, hari Minggu kalau bisa les kumon atau les sempoa atau apa. Pas zaman aku juga. Iya kan, zaman kamu kan kayak depresinya udah dilatih kali ya. Iya. Bukan dilatih, lebih ke apa ya? Mungkin kita udah di-push banget ya. Maksudnya nggak tahu kenapa, tapi kayak les ini, les itu, harus bisa ini, harus bisa itu gitu. Iya, bener. Terus kayak aku juga kumon, aku benci banget sampai sekarang gitu. jadi udah berasa ya dari sejak dini depresinya dan stresnya seperti apa ya, benar-benar. Cuma kalian kan, kalau Gen Z kan ngelihatnya POV-nya yang kayak tadi kamu bilang, ngobrol, hangout, chill sama teman-teman ke coffee shop mungkin gitu ya. Itu bisa lebih bikin ya udahlah menenangkan gitu nggak sih? Iya. Nah, melanjutkan percakapan kita yang tadi, aku baca-baca juga nih dari survei dari KIC ya, atau Korea's Kata Data Insight Center, katanya di 23 ya terutama orang Indonesia itu banyak bukan ke psikolog gitu, tapi mereka 78%-nya itu cuma istirahat doang. Jadi cuma tidur ya. Ya, menurut kamu gimana, Kak? Gak pakai kasar ya? Gak apa-apa. Menurut kamu gimana? Kayaknya 78% istirahat
kurang kali ya. Kurang ya. Kayaknya hibernasi itu butuh waktu 1-2 hari untuk menghibernasi diri bahwa oh ya udah lagi ada masalah, udah istirahat dulu lah, dan itu kayaknya kurang efektif sih. Oke. Kalau menurut aku ya. Nah, ada lagi katanya 73,8 itu coba untuk ngeliat segala sesuatu tuh secara positif aja gitu. Jadi sebenarnya mereka kenapa-napa tapi kayak ya gak kenapa-napa. Ambil hikmahnya aja. Iya, gitu. ambil hikmahnya aja. Bisa gitu gak? Aku kadang kayak gitu. Soalnya kalau enggak gila sendiri. Gitu. Oke. Kalau kamu gimana? Tapi kayaknya kalau aku mengambil hikmahnya sendiri, mungkin ada beberapa case ya. Mungkin kita lihat juga kan. Ya bisa dapat hikmahnya ya. Based on case apa nih? Ya, gitu case kan. apa? Nggak semuanya apa-apa ada hikmahnya. Nggak semuanya juga gitu kan. Mungkin itu sih. Kalau yang sesuai dengan relatable kehidupan kita, ada case-case yang tertentu yang kita ambil hikmahnya, ternyata bagus loh untuk ini, kita istirahat cukup untuk ini. Mungkin besokannya karena kerja, atau mungkin besokannya karena mau meeting besar-besaran sama bos, jadi harus ya udah kita moodnya balikin dulu gitu kan. Apalagi kalau cewek kan mood swing banget kan. Iya banget, apalagi waktu kita mau datang apalagi bulan, kalau misalkan kan lagi datang si bulan dan bintang itu ya kan, mood swingnya banget tuh, banget. Mudah bisa kena sedih mental. itu langsung nangis nonton apa bisa nangis tiba-tiba. Benar. Itu kayaknya nggak Gen Z dan nggak milenial deh, semuanya ya gitu ya. Nah terus surveinya belum selesai di situ aja, tapi katanya 65% juga memilih untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai gitu, hobi mereka. Tapi itu benar, aku juga. Itu benar. Aku juga ya. Jogging, ya kan? Jalan-jalan santai aja dulu ya kan, sore-sore ke GBK atau ke teman-teman gitu. Kalau misalnya suka ke konser baru kemarin tuh. Aduh itu udah mau di konser itu crowded segimana pun nggak apa-apa. Yang penting happy di situ. Iya benar. Nah terus ini paling kecilnya persentasenya di Indonesia cuma 15,9 yang ke psikolog. Kecil banget ya. Kecil banget. Iya. Kecil banget. Nah, menurut kamu kalau misalnya ke psikolog atau terapis bisa menyelesaikan masalah nggak sih? Ayo. Nah, kebetulan nih belum pernah. Tapi kayaknya nggak ada roman kesana sih ya. Overall masih ya udahlah ya, masih bisa sendiri, masih bisa coba curhat sama keluarga, pasangan. Apalagi kalau misalkan yang udah punya pasangan gitu kan, curhat aja. Jadi curhatnya nggak cuma di sosial media, karena kalau sekarang dari pengalaman yang aku balik lagi nih ke pengalaman aku, millennials itu juga sama kayak Gen Z, curhatnya tuh di sosmed. Entah di X, entah di Instagram, Instastory, itu sampai titik-titik, kadang-kadang kalimat-kalimat. Bener gak sih? Gue kesal banget bla 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 gitu kan, titik-titik menyindir ke orang yang sebenarnya mungkin rasanya dia untuk mengungkapkan itu jadi obatnya kali ya. Tuh. Tapi kalau ditanya lagi pernah ke psikolog atau terapis, kayak aku belum pernah sih. Kalau aku personally sih pernah ya. Karena kan aku kan belajar psikologi kan. Jadi daripada aku self-diagnose sotoy, jadi lebih baik ke yang ke psikolog gitu. Apa rasanya? Menurut aku suka banget dibandingkan aku harus cerita ke orang. Aku lebih suka ngobrol sama psikolog aku. Dia baik banget juga, karena psikolog itu juga kalau bisa dibilang cocok-cocokan gitu loh. Gak semua orang bisa cocok sama psikolog ini gitu. Nah aminnya langsung sekali aku psikolog, aku suka banget sama dia. Jadi aku beberapa kali bolak-balik, so aku suka banget dan agak lumayan menyelesaikan masalah aku sih gitu. Iya, dia baik banget juga. Nah kalau menurut kamu sendiri, kapan sih kita kayaknya udah waktunya nih kayak gue ke psikolog atau terapis gitu Kak? Balik lagi gak sih ke orangnya, tergantung bagaimana dia mengalami masalah itu di kehidupannya dia. Kalau emang udah bebannya berat banget, kayaknya mungkin itu di saat itulah yang emang dia harus ke psikolog ataupun ke terapis. Tapi kalau sejauh mata memandang, udah masih oke aja, masih bisa dijalanin sendiri, masih bisa healing ya, jangan sampai hilang ya. Kan ada kayak gitu kan, healing mulu ntar hilang loh gitu kan. Ya hilang tanda kutip nih kalau sekarang kan. Cuma ya itu mungkin di saat pada kita udah nggak bisa sama sekali handle masalah yang dalam hidup kita ini, mungkin masalah itu kan akan selalu ada ya, mau sekarang atau seterusnya kan selalu ada. Tapi ya itu kalau aku pribadi, pada saat emang kita udah nggak bisa handle,
keluarga nggak bisa handle, dan ya psikolog lah satu-satunya gitu sih. Kalau buat aku sendiri dari pengalaman aku ya, bener sih, maksudnya tergantung dari orangnya lagi mau kapan ya, tapi juga di sisi lain jangan kayak ya kayak bisa dihandle sendiri terus gitu loh, dipaksa kayak bisa handle sendiri terus. Tapi kalau misalnya memang udah butuh ya gak kenapa-napa sih buat ke psikolog juga, mereka open banget juga kok buat kita nanya-nanya kita kenapa kayak gitu, dan mereka kebanyakan baik-baik banget juga responnya gitu. Dan ini psikolognya harus yang terverify ya, maksudnya jangan yang ya kan, maksudnya ini misalkan dia baru semester 3 udah langsung dikatakan jangan ya, itu bukan psikolog ya. Aku juga bukan psikolog ya di sini guys. Iya kan, biasanya ada yang dia merasa kita ambil ilmu psikologi biar orang-orang curhat sama kita. Iya, enggak gitu konsepnya. Enggak gitu ya konsepnya, tapi kita harus datang ke profesionalnya. Terus kalian juga harus tahu sih bedanya psikolog sama psikiater apa. Kalau psikolog kan dia lebih ke konseling gitu, lebih banyak ngobrolnya, terapinya gimana. Kalau misalnya psikiater kan dia lebih ke ngasih obat. Ya, misalnya dia juga ada terapi, tapi mereka satunya kan kedokteran baru. Betul. Bisa kasih obat. Mungkin kalau secara agamais ya kita bisa berdoa, sholat yang teratur ya kan. Jangan lupa ya, di atas psikolog pasti ada yang punya lagi nih semesta. Oke, kalau gitu. Nah, peers dimanapun kalian berada, kalau misalkan kalian ngerasain ada mental health kalian keganggu, terus kalian ngerasa susah banget nih cerita ke orang-orang terdekat, nah boleh kalian datang langsung ke profesionalnya ya Bi ya, seperti yang tadi kita bahas. Karena menurut Abi selaku yang ngambil jurusan psikolog akan jauh lebih baik ya Bi kalau kita datang ke profesional. Betul Bi? Betul. Buat aku sendiri sih yang aku belajar psikologi so far ya, aku ngeliat teman-teman aku juga sekitar aku kayak gitu, lebih baik kalian kalau ada masalah atau apa cerita ke sekitar dulu gitu, jangan apa-apa dipendem gitu loh. Dan kalau misalnya memang udah nggak bisa ngerasa ngehandle sendiri, jangan takut-takut untuk reach out ke orang-orang terdekat, ke psikolog juga gitu kalau udah bener-bener parah banget gitu ya. Karena biar orang juga tahu kita kenapa gitu, karena kita makhluk sosial kan gitu, kita saling membantu satu sama lain. Make sure kalau kita nggak kenapa-napa gitu. Dan jangan lupa lakukan aktivitas untuk diri sendiri atau self care activity. Apapun yang kalian suka, apapun yang hobi yang kalian pengen lampiaskan, coba disalurin ya. Coba disalurin juga daripada merugikan diri. Betul. Lebih baik kita mencari keuntungan buat diri kita. Oke. Nah sebelum kita close ini, menurut kalian sendiri butuh gak sih ke psikolog, atau kalian lebih suka ngapain nih kalau misalnya kalian lagi stres atau depresi atau apapun itu gitu? Boleh di komen ya guys di bawah. Aku Abi dan aku Ayu. Ketemu kita nanti di episode selanjutnya. Oke, see you on next episode. Bye bye.